Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan besar harapan saya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, kita semua akan mendapatkan kekuatan dalam kita mengikut Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, lewat 3 ayat ini saya akan memberikan tema bagi renungan kita adalah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita sering dan pasti menghadapi yang namanya persoalan dan masalah kehidupan. Tetapi dalam ayat ini, sepertinya kita juga sering mengalami satu kondisi di mana kelemahan-kelemahan kita, keadaan-keadaan kita itu yang sulit, yang sukar, sepertinya tidak terkatakan. Atau kita dibatasi dengan perasaan untuk tidak mengatakan kepada orang lain. Kadang-kadang kita juga tertahan untuk menceritakan apa yang menjadi masalah hidup kita dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Tetapi jelas bahwa kita sebagai manusia ada banyak masalah yang tidak bisa kita katakan. Hanya kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, pada saat kita mempunyai banyak keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, atau kita tidak bisa mengatakan kepada orang lain, keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita karena itu mungkin masalah privasi, tapi Tuhan itu baik bagi kita. Dia tetap memperhatikan kita pada saat kita menghadapi banyak keluhan-keluhan yang tidak terkatakan itu. Saya memberikan 3 hal sehubungan dengan firman Tuhan ini, bagaimana Allah menolong kita pada saat kita menghadapi banyak keluhan yang tidak terucapkan tadi. Yang pertama, sekali lagi saya akan membacakan di dalam ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang pertama saya mau katakan, ketika kita mempunyai banyak keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, termasuk seperti ayat firman Tuhan ini mengatakan ada banyak kelemahan, saya mau kasih tahu bahwa Roh menolong kita pada saat kita lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa asli kata kelemahan itu berasal dari istilah asthenia. Nah, asthenia ini apabila diterjemahkan kembali, maka di situ terdapat sakit penyakit yang menjadi salah satu pengertian dari kata asthenia. Selain dari kelemahan, sakit penyakit juga menjadi pengertian dasar dari asthenia. Nah, banyak orang yang tidak mau menceritakan sakit penyakit, keadaan dalam dirinya kepada orang lain atau banyak orang, kepada keluarga. Tetapi saya mau katakan, dalam menghadapi kondisi seperti itu pun, Tuhan berbicara bahwa Roh akan menolong kita dalam menghadapi kelemahan itu, dalam menghadapi sakit penyakit itu. Itu sebabnya saya katakan begini, sekalipun saudara merasa sendiri, tetapi sebenarnya Allah tetap ada menyertai kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia akan menolong kita menghadapi kelemahan-kelemahan kita.
Nah, yang kedua, pada saat ada begitu banyak keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, di dalam ayat 27 firman Tuhan berkata, "Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Yang saya mau katakan, sekalipun ada banyak keluhan-keluhan yang tidak terkatakan dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan berkata bahwa roh yang di dalam kita itu, ingat firman Tuhan menuliskan roh di dalam ayat ini adalah dengan huruf besar. Ya, roh yang ada di dalam kita itu bersyafaat bagi kita. Itu sebabnya saya lebih sepakat atau lebih senang dengan istilah bahwa tidak ada kata orang tidak mengerti berdoa. Karena firman Tuhan berkata bahwa roh itulah yang mengajari kita berdoa. Roh itulah yang berdoa bagi kita. Bahkan roh itulah yang menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Bapa di surga. Itu sebabnya sekali lagi saya tanamkan bahwa tidak ada istilah kita tidak mengerti berdoa. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah saudara dan saya itu mau berdoa? Jangan kita berkelit dengan kata-kata bahwa kita tidak bisa berdoa. Bahkan firman Tuhan ini mengatakan gini, jauh sebelum kita berdoa, Allah pun sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu sebabnya saya arahkan buat kita semua. Ketika kita menghadapi banyak keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, mari terus berdoa. Karena pada saat kita berdoa, sebenarnya roh Allah itu berdoa dan bersyafaat bagi kita. Dan apabila itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Yang ketiga, pada saat kita menghadapi banyak keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, di dalam ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lewat ayat ini, saya mau katakan buat kita semua, pada saat kita menghadapi banyak kelemahan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sebenarnya di saat yang sama, Allah sedang merencanakan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan berkata, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya saya berkata buat kita semua, jangan menilai Allah pada saat masa-masa sukar hidupmu. Karena pada saat itu Tuhan masih sedang bekerja lewat proses-proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan berkata, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk segala sesuatu yang kita hadapi. Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi saya mau ajak buat kita semua, kalau ada banyak keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, percayalah, Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.